Antara pelajarannya adalah terlihat ada seperti kontradiktif ya. Ada sepertinya perbedaan antara hadis yang bersumber dari Abu Hurairah dan hadis yang bersumber dari Abu Qatadah. Kalau yang dari Abu Hurairah jelas dibolehkan para makmum itu berdiri untuk sholat sebelum imam masuk ke dalam masjid, sebelum imam kemudian berada di posisi imam, atau kan zaman sekarang ada ruang khusus untuk imam. Ya, misal imamnya sudah ada di kamar atau di ruang sebelah, kemudian iqamah, kemudian para sahabat melakukan berbaris, ya berdiri membuat shaf. Maka dalam hadis Abu Hurairah itu pelajarannya diantaranya. Tapi dalam riwayat Abu Qatadah itu tidak boleh berdiri hingga kemudian imam itu terlihat dulu. Nah, maka para ulama mengatakan kedua hadis ini harus diterima, kedua hadis ini benar, tapi ada metode kompromi, harus dikompromikan. Artinya apa? Hadis yang bersumber dari Abu Hurairah itu libayanil jawaz. Ya, untuk menjelaskan kebolehan, boleh saja bagi makmum berdiri duluan, membuat shaf duluan sebelum imam masuk ke dalam barisannya, sebelum imam masuk ke dalam posisinya, tempatnya sebagai imam. Adapun hadis yang bersumber dari Abu Qatadah, ini ada kesan ya. Jadi untuk mendudukannya, yaitu apa? Ada larangan, nggak boleh kecuali imam itu dilihat dulu. Atau imam itu ya masuk dulu ke dalam shaf, ke dalam tempatnya. Nah, maka ini harus difahami ya bahwasanya hadis yang bersumber dari Abu Hurairah itu adalah untuk menjelaskan kebolehannya makmum berdiri duluan sebelum kemudian imam itu ada di tempatnya. Ya, tetapi yang Abu Qatadah itu ada pelajarannya apa? Khawatir kalau ternyata makmum sudah pada berdiri, ya kemudian imam itu belum masuk, khawatirnya misal imam itu datang dari rumahnya, datang dari luar gitu ya, sebelum masuk ke pintu masjid, masuk dulu misal ke toilet. Ya mungkin buang air kecil dulu, kemudian wudhu dulu. Ini kan memakan waktu. Ya, memakan waktu. Sama dengan Rasulullah SAW, beliau mandi dulu. Maka para ulama mengatakan dikhawatirkan ada jamaah yang tidak kuat untuk menunggu imam. Ya, karena dalam sabdanya Nabi mengatakan ketika beliau keluar lagi dari masjid itu karena beliau belum mandi junub, Nabi mengatakan makanakum, tetaplah dalam posisi kalian, yaitu pada berdiri. Nah, maka kalau kemudian misal zaman sekarang imam belum masuk ke masjid, sudah iqamah, ternyata imamnya buang hajat dulu, ya, mandi dulu, mungkin karena gerah, atau kemudian wudhu dulu, ini kan akan makan waktu. Dikhawatirkan apa? Ada makmum yang tidak kuat untuk berdiri lama gitu ya. Oleh sebab itu, para ulama kita kalau diringkas ya terkait dengan kapan sih makmum itu berdiri untuk sholat, maka di antara sebagian kalangan mengatakan ya makmum berdiri kalau iqamah sudah selesai, dengan catatan imamnya memang ada di sekitar masjid, ada di ruang sebelah, ada di ruangan imam. Ketika selesai iqamah, makmum berdiri. Kemudian pendapat yang lain mengatakan ya seperti sahabat Anas. Sahabat Anas, beliau menyebutkan atau disebutkan bahwasanya beliau berdiri untuk sholat itu kalau sudah muadzin, kalau sudah mengatakan qad qamatis shalah. Ya, jadi ketika qad qamatis shalah, maka berdiri. Sementara tabi'in senior yaitu Sa'id ibn Musayyab atau Sa'id ibn Musayyib, yang lain bacanya begitu, yaitu beliau menyatakan bahwasanya wajib makmum itu berdiri kalau muadzin sudah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jadi setelah qad qamatis shalah, kemudian Allahu Akbar baru kemudian berdiri. Ya, wajib berdiri. Ini kata Sa'id bin Musayyab. Jadi walaupun nanti ada pendapat lain dari Imam Malik. Ya, Imam Malik mengatakan tidak ada batasan kapan harus berdirinya jamaah, berdiri makmum itu. Ya, karena tergantung kepada kekuatan makmum. Ada di antara makmum itu yang lemah, yang sakit. Ya, ada di antara makmum yang kemudian berdiri duluan sebelum iqamah ketika imam datang. Ada di antara makmum itu yang kemudian berdiri salat ketika muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Maka dalam pendapat Imam Malik tidak ada batasan. Yang penting berdirinya itu apa? Sebelum imam melakukan takbiratul ihram. Sehingga banyak para ulama terdahulu, ya mereka masuk ke masjid itu sholat tidak ketinggalan dari takbiratul ihram. Nah, maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya jelas dalam hadis ini bahwasanya ada penjelasan terkait dengan kapan seorang makmum atau jamaah itu berdiri untuk sholat. Ya sudah kita paparkan. Dan pelajaran terakhir adalah terkait dengan dibolehkan. Ya ketika sudah iqamah, sebelum masuk sholat, itu dibolehkan imam berbicara. Misal untuk merapihkan barisan. Kemudian begitu juga dengan ya intinya boleh diselingi dengan pembicaraan dengan catatan untuk kepentingan. Ya misal untuk imam mengatakan tolong shafnya dirapihkan, ya dirapatkan, diluruskan, sawu sufufakum dan seterusnya. Atau kemudian ada nasihat yang perlu disampaikan untuk menegur dan seterusnya, itu boleh. Ya maka demikian para ulama menjelaskan dalam kondisi darurat, dalam kondisi memang itu diperlukan, maka dibolehkan jarak antara iqamah dengan setelah iqamah itu sebelum salat dibolehkan kemudian ada pembicaraan. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya terkait dengan permasalahan ini, dan alhamdulillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.